Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah
Ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini kita semua merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kita semua berada di bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan sejarah, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena di bulan inilah, di bulan Rabiul Awal inilah, hamba Allah yang terbaik, manusia yang terbaik, khairul anam, dilahirkan ke alam dunia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dalam hidup ini nikmat yang besar yang bisa mengalahkan dengan adanya kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan, inna a'dhaman ni'am wiladatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nikmat yang besar adalah dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Kenapa? Karena adanya alam semesta, adanya langit, adanya bumi, gunung, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam dunia ini ada itu karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia. Allah sendiri yang mengatakan, yang berfirman dalam hadis kudusinya, laulaka ya Muhammad, kata Allah, ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim kita ini wajib bersyukur dengan kelahiran Rasulullah. Di samping kita bersyukur dengan kelahiran Rasulullah, kita pun wajib bersyukur
Karena kita digolongkan oleh Allah manusia-manusia yang beriman kepada Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bejo, beruntung, kata orang tadi, orang yang bisa ketemu dengan engkau dan mau beriman kepada engkau. Kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah, berbahagialah, bejo orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah dan mau beriman kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan sabdanya, tuba thumma tuba thumma tuba, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, tuba liman la ro'ani wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah ketemu dengan aku, tapi mau beriman kepadaku. Kita ini golongan manusia-manusia yang belum sempat bertemu dengan Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita semua beriman kepada Rasulullah, yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kita digolongkan orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung. Tuba, kata Rasulullah. Maka kita wajib bersyukur. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita juga bersyukur kita ini menjadi umat Nabi yang terbaik. Seorang Nabi yang menjadi pemimpin para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kita ini termasuk umat-umat yang istimewa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, misi Rasulullah diutus ke alam dunia ini diantaranya untuk dandani akhlak manusia. Rasulullah sendiri yang mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena memang itu, akhlak itu sangat penting bagi kita manusia. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada antar sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan yang ada di sekitar kita dengan alam semesta. Ini harus kita miliki. Begitu pentingnya akhlak. Allah sendiri memuji Rasulullah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan memang sesungguhnya engkau Muhammad, hambaku yang memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Yang kedua, para jemaah, misi Rasulullah diutus ke alam dunia, dijadikan oleh Allah sosok yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Kalau kita sekarang menjadi pedagang, maka kita buka bagaimana cara Rasulullah berdagang, karena Rasulullah adalah seorang pedagang. Kalau kita menjadi kepala keluarga, maka buka bagaimana Rasulullah dalam memimpin keluarganya, karena Rasulullah juga menjadi pemimpin dalam keluarganya, dan seterusnya. Banyak yang bisa kita contoh
dari kehidupan Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Kalau kita dalam hidup ini mencontoh Rasulullah, berusaha semaksimal mencontoh perilaku Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang akan diselamatkan oleh Allah. Di antaranya yang perlu kita pahami dan kita praktekkan sifat-sifat Rasulullah dalam hidup ini. Sifat pemaafnya Rasulullah, kepeduliannya Rasulullah kepada orang lain. Orang lain ini baik itu orang yang baik dengan Rasulullah ataupun orang yang betul-betul jahat memusuhi Rasulullah, Rasulullah selalu berbuat baik. Ini ayo kita contoh. Di Madinah itu ada pasar, ada sebuah pasar. Di pojok pasar ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini dalam keadaan buta. Dia selalu berteriak-teriak, menjelek-jelekkan Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Walaupun demikian, Rasulullah itu setiap hari selalu datang ke pasar itu untuk memberikan makanan, menyuapi orang yang buta tadi. Walaupun pada kenyataannya orang yang buta tadi itu selalu menjelek-jelekan, memfitnah Rasulullah. Ini dilakukan Rasulullah terus sampai Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, sahabatnya yang namanya Abu Bakar datang kepada putrinya Aisyah. Wahai putriku Aisyah, perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Waktu itu Aisyah, sudah ayah, barangkali semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka ayah pun sudah melakukannya. Coba Aisyah ingat-ingat, barangkali ada perbuatan Rasulullah yang belum aku lakukan. Akhirnya Aisyah memberitahu kepada ayahnya, wahai ayahku, Rasulullah itu setiap pagi datang ke pasar untuk memberikan suapan kepada orang Yahudi yang dalam keadaan buta. Akhirnya Abu Bakar pun datang ke pasar untuk mencontoh perilaku Rasulullah. Ketika Abu Bakar melihat orang Yahudi yang dalam keadaan buta tersebut, yang selalu berteriak-teriak menjelek-jelekkan Rasulullah, yang selalu memfitnah Rasulullah, Abu Bakar sempat meneteskan air mata. Inikah orang yang selalu disuapin oleh Rasulullah setiap pagi? Ketika Abu Bakar pun mendekati orang tersebut, kemudian menyuapi orang yang buta tadi. Apa yang terjadi para jamaah? Ketika Abu Bakar menyuapi beberapa suapan, maka orang buta tadi, dia sempat bertanya, wahai Tuhan, siapa Tuhan? Dan siapa orang yang menyuapi sebelum Tuhan? Apa kata Abu Bakar? Wahai Tuhan, saya adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah, dan orang yang menyuapi sebelum saya adalah Rasulullah, dan sekarang Rasulullah sudah wafat. Mendengar kenyataan seperti ini, orang yang buta tadi merasa bersalah. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia merasa bersalah, orang yang selalu difitnah, orang yang selalu dicaci maki, tapi setiap hari selalu berbuat baik kepadanya. Sehingga pada saat itu si buta pun sadar dan mengucapkan kalimat syahadat. Ini para jamaah, contoh konkret perilaku Rasulullah. Memang beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau Rasulullah itu kalau ada orang yang baik,
dibaiki. Orang yang jahat tetap dibaiki, tidak didoakan celaka, tidak didoakan sengsara. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Umatnya Nabi Nuh tenggelam banjir itu pun karena doa Nabi Nuh. Kalau Rasulullah tidak demikian. Bahkan satu ketika Rasulullah sempat hijrah ke Taif dengan harapan mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang Taif, dari Raja Taif pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika itu Rasulullah berdua dengan sahabatnya Zaid tidak disambut dengan baik layaknya seorang tamu, tapi justru dikejar-kejar, dilempari batu sampai berdarah. Bayangkan, kita bisa bayangkan, dilempari batu sampai berdarah. Melihat kenyataan tersebut, malaikat penjaga gunung ini nggak tega, nggak sampai hati melihat kekasih Allah dilempari, sampai menawarkan, wahai Rasulullah, biar orang-orang Taif itu saya lempar dengan gunung ini, biar semuanya mati semua. Apa kata Rasulullah? Jangan. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ini. Mereka berbuat seperti itu, melempari aku seperti itu, semata-mata karena mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah Rasul, pembawa kebenaran. Ini para jemaah, ayo kita berusaha mencontoh perilaku Rasulullah, saling memaafkan di antara sesama, ya, saling membantu, peduli kepada sesama. Dan misi yang ketiga, Rasulullah diutus di alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam. Alam itu ya ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ya kita nggak boleh nebang tumbuhan sembarangan. Ada binatang, ketika kita menyembelih hewan diperintah oleh Rasulullah dengan menggunakan pisau yang tajam. Kenapa? Agar hewan yang disembelih itu tidak merasa kesakitan. Rahmatan lil alamin. Karena itu kita umatnya pun berusaha menjadi manusia-manusia yang menyawa rahmat untuk semuanya, untuk orang-orang yang di sekitarnya, untuk lingkungan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi wa yadhkuru wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Allahumma ja'alna wa ahlina wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri ad-dhair. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah والسكينة والمطمئنة والسلام علينا جميعا وعلى بلدنا إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.